Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan saya, pengampu pelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Semuanya dalam keadaan baik, bukan? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kesehatan yang diberikan oleh Allah, marilah kita syukuri dengan banyak melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita gunakan untuk belajar yang sebaik mungkin di masa seperti ini. Anak-anakku yang soleh masih ingat pelajaran yang lalu mengenai cerita fabel? Masih ya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pelajaran fabel, yakni memerankan cerita fabel. Oke, tujuan kita pada kali ini adalah tujuan pembelajaran setelah kegiatan belajar mengajar selesai, maka diharapkan siswa dapat memvariasikan alur dialog latar dari fabel yang disajikan, memerankan isi fabel dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeran lain yang sesuai. Sudah siap? Oke, kalau begitu, jika sudah siap, kita mulai pelajaran pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah anak-anakku yang soleh, fabel pada dasarnya merupakan cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan dengan binatang. Karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mewakili karakter manusia, sehingga diceritakan mampu berbicara, bertindak layaknya manusia. Dalam memerankan isi fabel, pembicara dihadapkan pada kegiatan berbicara, yang merupakan salah satu aspek berbahasa yang bersifat aktif dan representatif. Dikatakan representatif karena kegiatan berbicara merupakan cerminan sisi psikologis dari individu yang melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pembicara atau pemain perlu terlebih dahulu memahami isi cerita fabel tersebut dengan baik, di mana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar isi fabel dapat tersampaikan dengan runtut dan jelas, yaitu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan runtut dan jelas, maka perlu dengan yang pertama, judul ceritanya harus jelas dan semenarik mungkin. Mengapa demikian? Jika judulnya menarik, maka akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, mengembirakan, dan itu membuat orang menjadi seakan-akan dia tersihir dengan judul tersebut, sehingga ingin mengikuti seterusnya dari cerita awal sampai akhir. Harus mengetahui orientasi. Orientasi adalah pengenalan dari latar waktu, latar tempat, pengenalan tokoh dengan situasi dan keberadaannya. Berikutnya adalah komplikasi. Harus kita kenal. Komplikasi adalah permasalahan yang muncul dalam cerita. Resolusi
jalan untuk menyelesaikan dari konflik yang terjadi. Kemudian koda berisi pesan moral yang akan disampaikan oleh cerita tersebut kepada siapa yang melihat atau menyaksikan serta mendengarnya barangkali. Kita lanjutkan. Setelah berhasil menyusun isi fabel, maka baru kita bisa bermain peran. Bermain peran adalah kegiatan yang menyenangkan dan memicu kreativitas dalam menyusun naskah berdasarkan cerita fabel tersebut. Langkah yang harus diperhatikan sehingga penampilan bisa menjadi lebih baik meliputi penguasaan cerita, penghayatan penokohan, penguasaan alur cerita, menjalin kontak mata, dan penggunaan alat peraga yang tersedia. Nah, langkah-langkah tersebut yang akan diuraikan. Langkah pertama adalah penguasaan cerita. Pada saat memerankan fabel, sekali lagi, yang diperlukan bukan hanya mengingat, tetapi juga memahami. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kalimat sendiri yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dalam memahaminya. Langkah yang kedua, menghayati penokohan. Dalam menghayati penokohan sebuah fabel, maka yang diperlukan adalah ekspresi, nada suara yang lucu atau sebagainya, serta gaya yang dapat mendukung penghayatan. Misalnya pada cerita fabel Kelinci dan Serigala, di mana suara kelinci harus agak imut karena sebagai tokoh dalam cerita hewan, ia dikenal lucu dan menggemaskan. Sedangkan suara serigala harus agak serak dan nadanya agak tinggi, karena serigala pada umumnya sering mengaum dan dikenal sebagai binatang yang jahat atau buas. Langkah ketiga, penguasaan alur cerita. Suatu fabel akan runtut ketika alur cerita dapat dikuasai dengan baik. Alur cerita sering disebut dengan jalan cerita atau urut-urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Maka penguasaan alur sangat diperlukan dalam penyampaian atau pemeranan dalam cerita suatu fabel atau cerita yang lainnya. Langkah yang keempat, menjalin kontak mata. Pada suatu pertunjukan, pemeran harus menggunakan kontak mata terhadap pendengar atau penonton. Hal ini dipastikan bisa meningkatkan daya tarik terhadap cerita. Dan langkah kelima, menggunakan alat peraga. Pemeran harus bisa menghidupkan suasana. Salah satunya bisa dibantu dengan alat peraga, di mana alat peraga dinilai mampu mendukung pemahaman pendengar atau penonton akan suatu cerita. Tips agar dapat menjiwai watak tokoh dengan baik. 1. Harus banyak membaca naskah drama, membaca dan membaca lagi. Khususnya pada tokoh yang akan diperankan, setiap kata harus diucapkan atau dilafalkan dengan jelas. Memperhatikan ritme, irama, atau tempo. Kata-kata yang diucapkan dengan tekanan keras lembutnya, tinggi rendahnya nada, dan cepat lambatnya atau tempo suara adalah kata-kata yang dianggap penting dari kata-kata yang lain. Penjiwaan maksudnya adalah menunjukkan gerakan tubuh dan ekspresi wajah atau mimik yang sesuai dengan karakter atau watak tokoh yang diperankan.
Pemeran menunjukkan perasaan yang sedang dialami tokoh yang diperankan. Ini. Berikutnya adalah dialog antar tokoh. Ini sangat penting. Mengapa? Karena watak tokoh dalam drama terlihat dalam percakapan antar tokoh. Dalam percakapan tergambar sifat dan tingkah laku dari setiap tokoh, yakni baik, jahat, pemalas, rajin, dan sebagainya, maka akan dapat dilihat melalui dialog di antara tokoh. Nadanya bagaimana dan sifatnya akan tampak dari dialog tersebut. Agar dapat menjiwai watak tokoh dengan baik, maka satu, membaca naskah drama khususnya pada tokoh yang akan diperankan secara berulang-ulang. Dua, mengamati orang-orang yang memiliki watak yang mirip dengan tokoh. Tiga, jika tidak ada pemain dapat melihat foto-foto, cerita, sejarah atau sumber yang lain. Yang berikutnya berlatih memerankan tokoh sesuai dengan karakternya, baik tokoh yang bersifat jahat ataupun yang baik. Nah, anak-anakku yang soleh, mudah bukan? Besok kita akan belajar memerankan. Nah, sekarang pilihlah salah satu cerita dan kemudian latihlah dengan 2 orang atau lebih untuk kamu tampilkan pada pertemuan berikutnya dengan baik sebaik mungkin melalui Zoom. Kita akan bersama-sama menyaksikan apa yang sudah ditulis dan akan ditampilkan oleh kalian dari kelompoknya masing-masing. Saya berharap untuk dimudahkan dalam urusan ini. Nah, anak-anakku yang soleh, saya kira pertemuan saya cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan baik pada pembelajaran yang akan datang. Saya akhiri bila hidayah taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.